Menurut Bapak, apakah saat ini penerapan manajemen risiko yang biasanya diterapkan di corporate penting untuk diterapkan di sektor governance atau instansi pemerintah? Baik, terima kasih. Untuk kali ini kita akan membahas manajemen risiko dan seberapa penting kita harus membangun unit manajemen risiko. Kali ini sisi yang akan kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan mitigasi risiko atau membangun unit manajemen risiko bagi organisasi publik. Kita tidak akan membahas ini dari sisi corporate karena kita ketahui bersama bagi sebuah perusahaan unit manajemen risiko menjadi sangat penting bila tidak ingin perusahaannya itu mati ataupun kolaps. Nah, di instansi pemerintah, manajemen risiko saat ini menjadi sesuatu yang penting dan mendesak untuk dibangun. Kita mengetahui bagaimana indeks kepuasan masyarakat yang dibangun oleh setiap organisasi publik itu mencerminkan bagaimana sebenarnya dengan kerja keras, dengan susah payah, seluruh organisasi publik itu ingin memastikan bahwa pelayanannya benar-benar sampai kepada masyarakat, benar-benar menyentuh masyarakat, dan benar-benar bermanfaat kepada masyarakat. Mari kita lihat beberapa hal mengapa manajemen risiko itu menjadi penting. Yang pertama karena manajemen risiko mampu memprediksi risiko yang muncul di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, manajemen risiko mampu meningkatkan kinerja. Di perusahaan, meningkatkan kinerja bukan hanya berbicara tentang aset dan uang, tetapi bagaimana kerugian karena hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, di organisasi pemerintah, ini juga menjadi hal yang penting. Bagaimana setiap saat sesuai dengan visi misi, sesuai dengan program strategis, sesuai dengan nilai budaya organisasi, tujuannya adalah bagaimana kita mampu terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu bila kita mampu membangun unit manajemen risiko, maka kita sudah menjadikan organisasi kita adalah organisasi yang proaktif, bukan reaktif. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya manajemen risiko, dengan kita mengetahui risiko yang muncul di masa yang akan datang, maka secara otomatis kita akan menjadi sangat proaktif untuk mencegah risiko tersebut terjadi. Bukan reaktif, yaitu reaksi yang kita berikan pada saat risiko tersebut sudah muncul. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kita mampu mencegah kekecewaan para pegawai karena sistem. Nah, kalau di perusahaan, ini adalah upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. Kita ketahui bahwa hari ini dengan latar belakang pegawai, kompetensi yang berbeda, potensi yang berbeda, kemudian tekanan dan tingkat stres yang berbeda-beda, tentunya harus dibuat mitigasi risiko bagaimana kekecewaan atau pemberian beban kerja disesuaikan dengan masing-masing kemampuan pegawai, sehingga seluruh visi misi, target, strategis, dan apa yang menjadi keinginan dari budaya organisasi itu dapat kita jalankan dengan baik. Kemudian yang paling penting juga bahwa dokumen manajemen risiko dapat dijadikan alat untuk evaluasi, baik evaluasi mingguan, kemudian evaluasi bulanan, semesteran, hingga tahunan. Dengan kita mempunyai unit manajemen risiko, otomatis dokumen-dokumen yang mencerminkan masalah yang akan muncul di masa yang akan datang, benar-benar itu menjadi alat yang diketahui secara bersama-sama untuk melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di unit organisasi tersebut. Kemudian yang terpenting, yang terakhir, mengapa manajemen risiko ini sangat diperlukan. Yang pertama bahwa manajemen risiko itu dapat meningkatkan kompetensi dan inovasi pegawai. Seperti kita sampaikan tadi di awal, bahwa dengan kita sudah mengetahui masalah yang akan muncul di masa yang akan datang, maka seluruh individu akan berlomba-lomba, berkompetisi
untuk meningkatkan kompetensinya dan membangun inovasi agar risiko yang muncul di masa yang akan datang dapat dicegah sejak awal. Demikian, terima kasih.